Kemartiran tidak mudah. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita simak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Artono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga opa oma yang ada di rumah. Kemartiran bagi gereja amat sangat dipentingkan, maka menjadi 4 pilar. Dari diakonia, koinonia, lalu yang terakhir adalah martiria. Kalau dirumuskan, martiria ini dalam catatan kita adalah sebuah kesaksian di mana Anda membela iman sehabis-habisnya, bahkan sampai titik darah penghabisan. Apakah itu bisa menjadi sebuah catatan kita untuk mengalami kemartiran di dalam kehidupan? Ada aja realitas peristiwa berbicara. Suatu kali ada seorang bapak bertanya, "Romo, saya kok jadi Katolik susah banget ya untuk naik prestasinya. Karena kalau udah embel-embelnya ada tulisan Yakobus, Matius, Herodimus, saya menjadi orang-orang yang dicurigai. Naik pangkatnya lama banget. Kenapa sih Romo ngikut Yesus jadi begitu ya?" Saya bilang, ya ini mungkin kita ada dalam situasi dan paradigma yang berbeda. Tapi Bapak mau bertahan? Ya, saya bertahan, nggak apa-apa. Karena hidup ini yang saya cari bukan kekayaan, tapi sebuah kenyataan bahwa saya adalah murid Kristus. Oke lah, nggak naik pangkat sampai pensiun, ora popo. Saya akan berkata, keren. Ini juga menjadi sebuah catatan firman Tuhan. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Martiria yang mungkin juga menjadi sebuah catatan heroik. Saya punya teman adalah seorang Yesuit, di mana kami sebangku sekuliah. Bagaimana setelah studi lulus teologi, kami diminta sama-sama untuk melanjutkan studi bidang master.
Dan pada kemalaman itu bagaimana dia bercerita tentang pengalaman timur-timurnya sebagai sebuah kancah pergumulan. Kami sama-sama ditabiskan dan menjadi imam yang studi. Apa yang terjadi? Setelah selesai lulus, teman kami ada di daerah pastoralnya, dia harus mati di berondong peluru dan jenazahnya sampai sekarang tidak ditemukan. Hanya nama dan peti mati. Dan saat itu langsung saya, wow, temanku sudah jadi martir, keren. Kalau dalam bahasa gereja, kemartiran adalah kepahlawanan. Kalau dalam bahasa iman, kemartiran berarti adalah sebuah pembelaan, di mana Anda dan saya merepresentasikan iman itu sampai titik darah penghabisan. Dan semuanya ada dalam konteks kita masing-masing. Beranikah Anda menjadi martir untuk hal-hal kecil di dalam kehidupan? Ibu yang berkorban untuk seluruh waktunya bagi keluarganya, ini kemartiran. Bapak yang berjuang cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, ini kemartiran. Atau hidup Anda dan saya bersama yang merumuskan iman, inilah kemartiran. Santo Andreas Dunlop ya, dengan kawan-kawannya, ini imam dan para awam. Mereka semua bersaksi di Vietnam sampai mati, titik darah penghabisan. Maka di situ juga bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa kepahlawanan itu menyemangati Anda dan saya. Waktu saya pernah di sebuah paroki yang juga sedang mengurus izin, ancaman-ancaman pistol, ancaman teror itu ada di dalam diri saya. Bahkan kalau setiap mau keluar kita hati-hati, apakah ada yang membutuhkan kita atau tidak. Saya masih ingat di situ saya bilang, Tuhan, aku masih muda. Kalau memang harus jadi martir ya sudahlah, aku pasrah wae. Yang penting aku ikut Engkau. Itu realitas. Gemeteran, 21 hari makan nggak beres, keluarnya juga nggak beres. Semuanya ini stres ya. Penyakit-penyakit itu terjadi. Itu sebuah kemartiran. Ada seorang bapak juga waktu di tempat sesuatu juga memperjuangkan izin sampai diteror-teror. Romo, kenapa aku ngurus begini, kok akunya yang diteror, keluargaku yang diteror. Bapak masih kuat? Ya tetap nggak apa-apalah. Tapi sambil ceritanya nangis begitu ya. Saya bilang itu kemartiran. Kemartiran tidak mudah. Apalagi kalau Anda dan saya harus menghadapinya. Semoga rasa kepahlawanan itu boleh hidup pada Anda dan saya, menjadi sebuah ajaran dan latihan nyata. Jika kita senantiasa mencintai dan membela Yesus Kristus sampai titik darah penghabisan, maka kebaikan itu selalu ada di pihak kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.